Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui, dengan sedekah yang kita amalkan akan mengajarkan kita agar terhindar dari sifat kikir atau bakil. Sedekah pun tidak selalu dengan harta, namun juga bisa berupa tenaga, pikiran, atau keahlian yang kita miliki untuk memberi manfaat kepada yang membutuhkan. Banyak sekali dalil yang menjelaskan keutamaan bersedekah, sehingga dapat memotivasi umat Islam untuk gemar bersedekah. Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Namun perlu diwaspadai, jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Lantas apa yang menyebabkan sedekah menjadi sia-sia? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Yang perlu kita tahu pasti bahwa sesungguhnya harta ini hanyalah titipan Allah, dan kita diperintahkan untuk memanfaatkannya dalam kebaikan dan bukan di jalan yang keliru. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Berikut penjelasannya. 1. Menyebut-nyebut pemberian sedekah. Orang yang menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah merupakan akhlak yang buruk. Hal ini dikarenakan dia ingin menunjukkan kelebihan dirinya, dibanding orang yang diberi sedekah tersebut, sehingga meremehkannya. Bahkan perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah yang telah diberikan. Tak hanya itu, Allah pun tidak akan menganggapnya dan memberikan siksaan yang pedih kepada pelakunya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan serta baginya siksa yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka sengsara dan merugi. Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lelaki yang berpakaian isbal menjulurkan celana di bawah mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya setelah memberi, serta orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Muslim nomor 106. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia, Abdullah, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus. 3 orang yang tidak akan masuk surga yaitu, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamr, minuman keras dan orang yang menyebut-nyebut apa yang dia berikan. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2562 dan Ahmad nomor 6180. 2. Menyakiti orang yang diberi sedekah. Contohnya adalah orang yang bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dengan menghina atau bahkan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Perbuatan itu justru yang dapat menghapus pahala sedekah. Seharusnya dengan memberi sedekah, akan membuat diri ini terhindar dari kikir atau bakil, serta menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama. Dengan menyakiti orang yang diberi sedekah sama saja kita telah berbuat zalim kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-An'am ayat 21. Orang yang menghina sesama muslim baik itu yang diberi sedekah atau tidak, sama saja disebut fasik. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela, menghina seorang muslim adalah kefasikan,
dan memerangi mereka adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Saking pentingnya menjaga perasaan orang lain yang menerima sedekah kita, sampai-sampai Islam memberikan keutamaan lebih bagi orang yang bersedekah secara diam-diam. 3. Bersedekah dengan riya, dan tidak ikhlas. Di antara yang membuat sedekah menjadi sia-sia adalah sedekah yang dilakukan riya dan tidak ikhlas. Salah satu contohnya yaitu, ada orang yang bersedekah, namun orang itu ingin disebut sebagai orang yang dermawan, atau ingin mendapatkan pujian yang tinggi, dan dilulukan oleh orang lain. Padahal amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas yang hanya mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, artinya, ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Perbuatan riya ini merupakan syirik asgar, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Syirik asghar adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 429. Selain itu juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, tentang bahaya riya, gila pujian, bahwasanya amalan pelaku riya, tidaklah dipedulikan oleh Allah. Allah berfirman, "Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, tidak menerima amalannya, dan perbuatan syiriknya." Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa, amalan seseorang yang berbuat riya, tidak ikhlas itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa, bahkan ia akan mendapatkan dosa. Syarh Sahih Muslim 18 halaman 115. Demikianlah perkara yang dapat menghapus pahala sedekah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa ikhlas dalam beramal soleh, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat menghapus pahala amal. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.